Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para dewan juri, para kiai, para ustadz, para asatid dan asatidah, serta teman-teman santriwan dan santriwati yang saya sayangi. Pada kesempatan ini saya akan membuatkan sebuah pidato yang bertema arti kemerdekaan bagi kaum santri, yang mana telah kita ketahui bahwa santri juga ikut berperan adil dalam kemerdekaan Indonesia. Seperti contohnya Kiai Haji Hashim Al-Asy'ari, beliau merupakan pahlawan sekaligus santri yang ikut berperan melawan penjajahan Belanda. Beliau ikut langsung ke lapangan dan ikut berperang. Oleh karena itu, kita sebagai santri pada tanggal 17 Agustus untuk memeriahkan kemerdekaan Indonesia tidak cukup diperingati saja. Namun yang tak kalah penting adalah mengisi hari-hari merdeka dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya, menciptakan kesejahteraan bagi seluruh bangsa, dan terciptanya rasa aman dan damai bagi rakyat Indonesia. Dan tak lupa peningkatan mutu pendidikan formal maupun pondok pesantren. Kemerdekaan sesungguhnya bagi santri adalah bisa mendapatkan surganya Allah dan dijauhkan dari nerakanya. Ada 5 hakikat arti Indonesia merdeka bagi kaum santri secara khusus. Yang pertama, kemampuan santri dalam menjalankan perintah dan menjauhi larangan Allah. Jika santri sering meninggalkan sholat dan malas belajar serta senang dengan dunia, maka belum dikatakan merdeka. Kemerdekaan Indonesia sudah diraih oleh para penjajah, telah diraih oleh para pahlawan terdahulu. Sekarang saatnya kita mencari kemerdekaan yang hakiki dan abadi. Yang kedua, kita harus peduli terhadap saudara kita yang kelaparan. Dengan masih banyaknya orang yang kelaparan dan anak yang putus sekolah, menandakan bahwa kata merdeka yang sesungguhnya masih jauh di depan. Apa arti kita merdeka bila kita tidak punya rasa empati terhadap mereka yang membutuhkan pertolongan? Kita sebagai santri harus peduli terhadap sesama, khususnya kepada mereka yang kelaparan dan anak yang putus sekolah. Yang ketiga, santri harus merdeka dari rasa malas. Santri harus melawan rasa malasnya. Jika kalah berarti santri belum merdeka. Indonesia sudah lama merdeka, tetapi apakah santri sudah menang melawan rasa malasnya? Generasi ke depan butuh orang-orang yang mau bekerja keras demi cita-cita mulia di pundaknya. Namun dengan beradanya di lingkungan pesantren dan taat pada peraturan yang ada, membuat mudah untuk mengalahkannya tersebut, sehingga pada akhirnya dapat memperoleh kemenangan dunia yang sesungguhnya. Yang keempat, santri harus berbakti kepada kedua orang tua. Jadilah santri yang patuh kepada keduanya, karena surga berada di telapak kaki mereka. Bahkan sumber kesuksesan kita selain rajin belajar dan berdoa,
juga tidak membantah perintah kedua orang tua. Yang kelima yakni takdim terhadap kiai. Ciri-ciri santri bakal sukses ketika pulang ke rumahnya adalah santri yang patuh ketika di pondok atau sesudah menjadi alumni. Hadirin dan teman-teman santriwan dan santriwati yang saya cintai, kita sebagai santri harus cinta pada tanah air ini. Hubbul watan minal iman, cinta tanah air merupakan bagian dari iman seseorang. Oleh karena itu, upaya membela tanah air didorongkan oleh keimanan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala. Semakin kuat keimanan seseorang terhadap Allah Subhanahu wa taala, maka semakin kuat pula rasa cintanya terhadap tanah air ini. Dan sebaliknya, semakin lemah keimanannya, maka semakin lemah juga kecintaannya terhadap tanah air ini. Oleh karena itu, marilah kita sebagai santri, kita bangkitkan semangat jiwa dan raga agar negara kita menjadi negara yang berwibawa dan bermartabat. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian penampilan